Puji syukur ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga kami boleh ada hari ini dan boleh berjumpa satu dengan yang lain. Hari pertama minggu ini, Senin 17 Mei 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kehidupan anugerah-Mu tetap mengalir bagi kami, dan sebelum kami melanjutkan hidup kami hari ini dengan berbagai aktivitas, sejenak kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa saat ini dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai demikian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita membaca dan mendengar hari ini, untuk kita pegang dalam kehidupan beriman kita melalui aktivitas yang Tuhan izinkan kita lakukan hari ini. Saudara, firman ini mau menyapa kita dengan satu pokok perenungan hidup: memilih kebahagiaan. Banyak orang, saudara, mau atau rela melakukan apa saja asal hidupnya bahagia, puas, dan tentram. Oleh karena itu tidak heran banyak anak-anak muda lari ke narkoba, pre-seks, bahkan orang-orang yang lebih tua menyibukkan diri dengan mencari harta dan kuasa. Orang lain mencari agama-agama, kebatinan, apapun yang dapat menentramkan hati mereka. Tetapi saudara, mereka yang memilih hal-hal tadi akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan bertolak belakang dengan kebahagiaan. Berbeda, saudara, kenikmatan dengan kebahagiaan. Jadi pertanyaan, adakah pilihan yang tepat untuk kebahagiaan itu? Jawabannya ada dalam perikop kita Mazmur pasal 1 ini. Mazmur 1, saudara, memberi jawabannya secara negatif. Kebahagiaan tidak didapat dari perbuatan fasik atau perbuatan berdosa. Jelas sekali dalam ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oleh karena itu, orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua yang membawanya melakukan dosa. Jikalau tidak, kehidupan berdosa akan membawa kegagalan hidup bagi mereka. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Hidup tidak berarti, dan akhirnya kebinasaan. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan, kepunahan. Sebaliknya, saudara, secara positif, kebahagiaan hanya didapatkan di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang hidupnya mengandalkan Taurat atau firman Tuhan,
yang menjadikan firman itu bahagian hidupnya sepanjang hari dan sepanjang malam. Orang yang hidup seturut firman-Nya akan diberkati dengan keberhasilan. Ayat 3. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Ayat 6. Namun saudara, lebih penting dari semuanya itu, orang demikian dijamin penuh oleh Sang Sumber hidup. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah jaminan Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya mengandalkan Allah dan firman menjadi idola dan pegangan hidupnya siang dan malam. Akan dijamin saudara. Hidup bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Hal menghindari dosa dalam segala bentuknya itu juga merupakan hal mengasihi dan menyimpan firman di dalam hati. Menyimpan firman dalam hati dengan sendirinya akan membuat kasih dalam hidup kita itu tumbuh dan berbuah, dirasakan, dinikmati, dilihat dan disaksikan sesama kita dimanapun kita berada. Kehidupan kita akan mencerminkan kasih itu karena ada firman Tuhan yang dilandasi oleh percaya kita yang sungguh, dan firman itu yang akan membuat kita tetap optimis dalam kehidupan ini. Saudara, bisa saja menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah kita sedang membangun hidup melalui pilihan-pilihan dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita hidup merasa serasi dengan Tuhan? Kita tidak perlu, saudara, merasa bahwa perjuangan rohani itu berat. Perjuangan rohani itu membosankan. Perjuangan rohani itu membuat kita jenuh, sebab sesungguhnya Tuhan Yesus telah memasuki sejarah kehidupan manusia, telah memasuki kehidupan sejarah kita, membuka jalan dan memberi teladan tentang kehidupan yang benar, yang sejati, yang berbeda dengan kehidupan orang fasik. Karena itu, jikalau Yesus tetap bertahta dalam kehidupan kita, tentu firman itu akan hidup dan akan membuat kita tetap memelihara dan memiliki kasih dalam kehidupan itu. Maka dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, pahit manis, berat ringan, tertekan, kita tetap optimis dalam kehidupan ini. Kita jauh dari putus asa dan kasih kita terus bersinar. Ada hati yang selalu terbuka, ada hati dan pikiran yang selalu mau memaafkan. Karena itu, firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Orang yang hidup benar akan mengandalkan firman itu dalam hidupnya. Dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus daunnya segar, bahkan membawa atau menghasilkan buah yang tidak berhenti walaupun banyak tantangan, tetapi dia tetap memancarkan cahaya atau warna kehidupan, warna pohon yang menarik untuk mengundang pandangan, mengundang daya tarik semua orang untuk datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber kasih serta kebenaran itu, dan jauh dari kefasikan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah karya Roh Kudus Allah sendiri yang memberkati, sehingga firman ini terus berbicara bagi kami, terus hidup dan membuat hidup kami ini berbuah. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu tuntun dan memberkati mereka dalam segala keadaan. Hidup mereka senantiasa berkenan kepada Tuhan, sebagai hidup yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang setia kepada-Mu.
Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu yang dalam berbagai tantangan hidup. Oleh karena sakit penyakit, sembuhkanlah Tuhan. Baik mereka yang istirahat di rumah sakit maupun di rumah mereka dan di tempat khusus. Engkau berperkara bagi mereka. Engkau kuatkan dan Engkau berkati tubuhnya. Engkau berkati usaha-usaha yang sedang dan masih akan dilakukan untuknya, sehingga mereka betul-betul sehat, sembuh dari sakit penyakit itu. Nama Tuhan tidak dilupakan. Ya Allah, kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkanlah Tuhan, tenangkan hatinya, pikiran mereka, dan kuatkan topang mereka di dalam berusaha melewati duka cita itu. Kami juga berdoa bagi mereka yang berbeban karena berbagai tekanan hidup dan juga pergumulan karena bencana alam, karena berbagai hal, tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, hentikanlah semua, berikanlah rasa damai, dan kiranya mereka tetap berpengharapan kepadamu. Beri kekuatan fisik dan rohani dalam menjalani liku-liku kehidupan itu. Oh Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk semua umat-Mu. Beri kami kekuatan dalam menjalani perjuangan kehidupan kami, rencana kami, tidak hanya hari ini dan seterusnya. Semua jadi di dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahunnya, momen yang penuh cerita, sukacita dalam kehidupan mereka. Sempurnakanlah Tuhan. Mereka menikmati itu dengan tidak merupakan Tuhan dalam kehidupannya. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua kehidupan kami. Kiranya Tuhan memantau kami jalani dengan pertolongan Tuhan, karena hidup kami selalu terbuka untuk mengandalkan Engkau dan mencintai firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan kami. Inilah rasa syukur kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.